Dan di Venezuela dengan tiba-tiba krisis ekonomi melanda. Boom! Sehingga harga 12 butir telur sekitar $150. 1 juta lebih rupiah. Anda bisa bayangkan? Jangan ada tersenyum. Negara Venezuela yang dipimpin oleh Hugo Chavez, musuhnya Washington, tetangga dekat dengan Trinidad dan Tobago. Tetangga dekat. Ini Venezuela, di sini Trinidad Tobago. Dilanda dengan tiba-tiba krisis yang seperti sekarang. Tahun 2016. Anda bisa bayangkan? Semua ngantri bahan pangan. Ibu-ibu, dan mereka menembus perbatasan untuk masuk ke Kolombia, negara tetangga, untuk membeli pampers, untuk membeli bahan dan lain sebagainya untuk anak-anak mereka, karena harga di Venezuela tidak terjangkau. Anda bisa bayangkan? Ngerti yang saya maksudkan? Anda berada di masa itu. Dan apakah masa ini tidak tertulis di kitab suci? Anda harus lihat di kitab suci. Anda harus lihat di masa apa saya sedang hidup. Peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh nubuatan kitab suci dan sekarang sedang termanifestasi tepat di depan mata Anda. Dan jangan berpikir, oh jauh dari Indonesia. No. Ini nubuatan kitab suci untuk planet bumi. Anda dan saya tinggal di planet bumi. Dan dunia adalah sebuah jaringan laba-laba. Oke? Hanya ada segelintir negara yang hidup menyendiri. Salah satunya adalah Korea Utara. Anda pikir damai di sana? Oh, kalau gitu biarlah Indonesia seperti Korea Utara aja. Seperti Kim Il-jung, apapun namanya. Kim Jong. Sorry. Ya kan? Hanya segelintir dunia yang menyendiri hidupnya. Terasing dengan dunia luar, tapi siap perang karena Tuhan sudah persiapkan negara-negara ini. Oke? Bagian dari raja-raja timur. Dan ketika Anda mengetahui akan krisis yang melanda dunia karena kita sedang bicara tentang gempa bumi, maka Anda langsung ingat, oh, di zaman Yusuf adalah krisis ekonomi melanda dunia di masa tersebut. Ketika pangan tidak tersedia. Ketika pangan hanya ada di istana Fir'aun. Namun di situ ada anak yang diadopsi. Amin. Yusuf, pralambang Kristus kita. Dan dia sudah mendapatkan Asnat di sampingnya sebagai istrinya. Dan dia duduk di kanan Fir'aun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang ke Fir'aun tanpa Yusuf. Di masa krisis melanda dunia ketika pangan tidak tersedia. Amin. Haleluya. Dan di masa itu juga saudara-saudaranya Yusuf sudah berada di Mesir untuk mencari bahan makanan. Dan kita berada di antara tahun 1946 setelah Israel berdaulat menjadi negara dan akan berbunyi sangkakala yang terakhir. Amin. Yes sir. Yusuf sudah berdiri di hadapan saudara-saudaranya dan Asnat masih di sisinya. Tangkap baik-baik. Yusuf sudah berada di hadapan saudara-saudaranya, Asnat masih di sisinya. Amen? Tapi Yusuf belum dikenali oleh saudara-saudaranya. Yusuf sudah berdiri di hadapan saudara-saudaranya, Asnat masih di sisinya. Tapi Yusuf belum dikenali oleh mereka di masa krisis sedang berlangsung.
Amin. Dan ketika Yusuf hendak memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dia menyuruh mempelainya, istrinya, masuklah ke dalam istana. Saya tunjukkan hal ini karena saya ingin menambahkan sesuatu. Anda melihat ada gumpalan emas di sini. Dan ketika Anda melihat gumpalan emas itu, brother, bagilah, saya bagikan. Amin. Karena nilainya sangat tidak ternilai, brother and sister. Glory. Sebuah gambaran yang jelas tentang apa yang akan berlangsung di akhir zaman, mengikuti berakhirnya pelayanan anak manusia dan terbukanya meterai ke-6. Meterai ke-6 adalah pelayanan 2 nabi. Itulah meterai ke-6 selama 3,5 tahun. Dan keluar dari mulut 2 nabi ini adalah gangguan alam. Amin. Di masa krisis sedang berlangsung. Di Prancis sekarang adalah siaga perang. Setelah diteror dari sejak tahun 2015, peristiwa Charlie Hebdo, peristiwa penembakan di restoran, dan sekarang peristiwa teror menabrak kerumunan orang banyak. Mengerti? Siaga perang. Salah satu negara di wilayah Eropa, Brussels, siaga perang. Apa itu? Di masa krisis. Perhatikan hal ini baik-baik. Kita kembali ke Matius 27. Yesus disalibkan. Sang Karya Agung disalibkan. Amin. Mempelai wanita disalibkan. Di masa squeeze. Saya ingin tunjukkan paralelnya sekarang. Untuk mengulang. Yesus ditolak di masa ketika negara dan gereja, politik dan agama menyatu. Maka mempelai wanita pun akan mengalami hal yang sama di masa squeeze. Karena kita berada di bawah pelayanan penunggang kuda yang keempat dari setan, yaitu adalah kuda pucat. Kita di era ini. Amin. Dan Anda bisa melihat peristiwa demi peristiwa dengan sangat cepat karena kita di era internet. Sehingga berita bisa Anda dapatkan dalam tempo sekian detik. Mungkin media massa belum mengeluarkan, tapi mereka sudah mengeluarkan via Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Sehingga Anda dalam tempo sekejap Anda bisa melihat peristiwa besar sedang berlangsung di benua yang lain. Ketika di sini masih malam, di sana siang. Atau sebaliknya, di sana malam, di sini masih pagi. Tapi Anda bisa mendapatkan berita dengan cepat. Dan berita-berita dengan cepat, jangan pikir, teknologi semakin hebat. Enggak, itu hanya akan menghasilkan kebingungan, kecemasan. Hati manusia semakin runtuh, cemas dan takut. Lukas pasal 21. Setelah anak manusia memperlihatkan dirinya tampil di awan, masa investigasi penghakiman, berita demi berita dengan cepat diakses oleh orang-orang dan membuat manusia menjadi semakin dingin menggenapkan 2 Timotius 3.